Apa Ismul A'zam ini? Ismul A'zam itu adalah nama Allah, ya, yang mana jika itu dibaca, maka Allah mewajibkan kepada dirinya untuk mengabulkan permintaan orang yang membaca nama tersebut. Dan juga kalau dibaca Ismul A'zam ini, Allah yang berjanji memberikan pahala yang berbeda dengan yang tidak pakai Ismul A'zam. Lafalnya la ilaha illallah, yang satu di situ ada Ismul A'zamnya, yang lain tidak ada, yang berbeda. Itu berbeda. Jadi itulah diantaranya. Ya salah satu contoh. Ya salah satu contoh. Kenapa jam kan sama Pak? Untuk menunjukkan jam 1 sampai jam 12 sehari semalam 24 jam. Sama. Menitnya sama. Detiknya sama. Jamnya sama. Kalau ada tanggalannya sama dengan yang lain. Tapi kenapa kalau Rolex kok harganya sampai 250 juta? Kalau jam yang lain ada yang harganya cukup 100.000. Ada yang 300.000, ada yang 1 juta dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada rahasia di balik jam Rolex. Nah, itu. Demikian juga wiridnya wali satu dengan yang lain berbeda. Ya salah satunya wirid Thariqah Tijani. Kenapa kok berbeda? Dalam wirid Thariqah Tijani ada sigat Ismul A'zam. Jadi para hadirin rahimakumullah, man qara'a, barang siapa yang membaca ya wirid tersebut, ya, yang di situ ada Ismul A'zam, bisanadin muttasilatin, dengan sanad yang nyambung sampai kepada Nabi, kana lahu thawabu nisbil isbil khas bi sayyidil anam sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca wirid yang di situ ada sirat Ismul A'zam, maka Allah memberikan pahala atau gaji ya kepada yang bersangkutan, ya, dengan gaji separuh nilainya separuh dari yang didapat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Di antara pahala itu ada namanya ajrul martabah. Jadi pahala itu ada ajrul amal, pahala kerja. Di atasnya ini pahala berjamaah, sholat berjamaah dengan sendirian berbeda. Sholat di masjid dengan di rumah berbeda pahalanya. Ya, jumlah sholatnya sama, tapi berbeda pahalanya. Itu. Ya, jadi itu perbedaan. Termasuk juga ajrul hilqah. Ikut siapa Anda? Ya, seperti tadi Departemen Keuangan dengan Departemen Pendidikan jauh gajinya. Tergantung wali siapa yang Anda ikuti, maka disitulah besaran pahala Anda dapatkan. Namanya ajrul ilqah. Kemudian juga ada namanya ajrul martabah. Kalau kita punya martabat khusus di hadapan Allah, beda lagi gajinya. Sama di kantor, gajinya pegawai biasa dengan gajinya manajer sama apa enggak? Beda kan? Kenapa? Manajer punya martabat berbeda dengan pegawai yang lain. Manajer dengan direktur berbeda. Demikianlah juga orang beribadah kepada Allah. Ketika dia punya martabat, maka dia punya besaran gaji berbeda dengan yang lain. Jadi samping Ismul A'zam, nah ini Ismul A'zam ini mempunyai nilai pahala
separuh dari ibadahnya Kanjeng Nabi ketika berzikir la ilaha illallah. Ini. Kemudian wa anna ahaduhum, sesungguhnya di antara mereka, tidak semuanya, aminuna minas salbi ba'dal atiyah. Jadi selamat, aman dari pencabutan. Nah ini. Karena seperti gelar ulama. Ada gelar ulama yang tercabut. Ya seperti yang rame-rame barusan terjadi. Karena ngomongnya tidak terkontrol, mencaci maki orang. Akhirnya dia sendiri mundur. Nah, iya kan? Dia sendiri mundur, merasa tidak pantas menyandang predikat itu. Demikian juga ada orang-orang yang sudah diberi martabat oleh Allah. Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga akhlaknya, maka dicabut. Ya, dicabut martabat kewaliannya. Jadi ada wali yang gagal jadi wali. Kenapa? Dipecat. Sama dengan orang jadi pegawai, ada yang pegawai pecatan, ada yang pegawai yang aman dari pemecatan. Itu. Hadirin rahimakumullah, siapa yang aman dari pemecatan? Ya, dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf, ya, kitabnya para wali. Ya, di antara orang yang aman dari pencabutan itu adalah wali yang sudah ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar, bukan mimpi. Ya, karena orang bertemu dengan, jadi tanda kewalian itu, Pak. Ya, tandanya seorang itu walinya Allah bukan bisa terbang, bukan yang tahan bacok, bukan yang bisa ngedoain dagangan bisa laris, bukan ini, Pak. Jadi tanda kewalian yang paling positif bisa dipertanggungjawabkan, dan ini dibicarakan dari kalangan walinya Allah. Walaupun yang bersangkutan itu miskin, walaupun yang bersangkutan itu kemana kesana kemari jalan kaki, walaupun yang bersangkutan itu dibacok luka, walaupun yang bersangkutan dibakar itu ya terbakar dirinya, akan tetapi ada orang yang diberi oleh Allah martabat kewalian, tapi tidak diberi kesaktian. Karena kesaktian dengan kewalian sesuatu yang berbeda. Orang yang diberi martabat kewalian ini naik. Ya, di antara tanda kewalian yang pertama itu yang sahih, ketika yang bersangkutan mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal ini. Jadi kalau yang lain, wallahu a'lam. Tapi tanda yang sahih, seseorang itu diangkat jadi walinya Allah, maka yang bersangkutan ditemui oleh Nabi minimal pada taraf awal mimpi Nabi. Itu. Nanti kita bahas di sesi yang lain bagaimana kaifiat mimpi Nabi. Lah, mimpi Nabi ini bertingkat-tingkat. Ada yang punya keyakinan ada orang banyak, di situ ada Nabi. Nah, ini. Jadi ini yang paling tidak ngelihat seperti apa wajah Nabi. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang melihat itu Nabi, tapi seperti apa wajahnya tidak tahu. Cuma yakin itu di situ ada Nabi, dan Nabi itu yang dia pandang itu, tapi tidak ngelihat wajah secara langsung. Ada lagi yang melihat, dia sudah ngelihat wajahnya. Akan tetapi ya itu penglihatan pertama dengan kedua berbeda dan lain sebagainya. Sampai puncaknya
orang yang dijamin aman dari pencabutan martabat kewaliannya, ya, bertemu dengan Nabi. Tapi bukan dalam mimpi lagi, dalam kondisi sadar ditemui oleh Nabi. Pertemuan antara Nabi dengan wali ini, ya, karena Nabi sudah wafat, wali itu masih hidup, dikenal dengan pertemuan barzakhi. Ya. Jadi pertemuan antara orang hidup dengan orang yang sudah wafat. Apakah mungkin, ya, bertemu dengan Nabi antara yang masih hidup dengan yang sudah wafat? Nabi sudah wafat secara fisiknya, yang bersangkutan masih hidup. Apakah ada dasar hukumnya? Ada, Pak. Akan tetapi kalau hanya membaca hadis dan ayat, ya pokoknya hanya terjemahan, ya tidak tahu dengan kaifiat ini. Apa dasar hukumnya? Kita tahu. Salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau diberi oleh Allah kesempatan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa, ya, di Palestina yang sekarang dibombardir, ada Masjidil Aqsa. Di situ arwah, ingat arwah. Arwahnya para nabi yang jumlahnya 124.000. Yang dari 124.000 terpilih jadi Rasul 313. Dari 313 Rasul yang dipilih namanya dicantumkan di Quran 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini berkumpul menunggu kehadiran Nabi, menyambut kehadiran Nabi di Bait Al-Maqdis untuk sholat sunnah berjamaah, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dalam sholat tersebut. Jadi Nabi masih hidup, para Nabi sebelumnya sudah ratusan tahun masih bisa bertemu. Dan dalam pertemuan tersebut Nabi sempat berbincang-bincang dengan Nabi Adam. Sempat berbincang-bincang dengan Nabi Musa, bahkan yang usul agar supaya Nabi minta keringanan jumlah sholat itu Nabi Musa. Termasuk juga berbicara dengan Nabiullah Ibrahim dan lain sebagainya. Ya, ini dalil bahwa mungkin atau bisa terjadi orang yang sudah wafat bertemu dengan orang yang masih hidup. Pertemuan itu namanya pertemuan barzakhi. Orang-orang yang diterima ibadahnya, ya, bukan terkabul hajatnya, diterima ibadahnya sebagai ibadah makbul, tandanya adalah, ya, tanda paling sahih berjumpa dengan Nabi dalam sadar. Orang yang berjumpa Nabi baik dalam mimpi maupun dalam sadar itu bisa dijadikan dalil yang bersangkutan itu walinya Allah. Itu hadiah, ya, dengan keyakinannya dan ketakwaannya, ya, istiqomahnya dapat hadiah dari Allah. Lahumul busyra. Busyra itu dijelaskan dalam tafsir adalah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik ru'yatan dalam ru'yah atau mimpi, au yaqdhatan atau dalam kondisi sadar, dan ini di kalangan para kibar ulama, ya, di antara pembesar-pembesar ulama dan pembesar aulia. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang aneh-aneh. Bahkan, ya, Syekh Ali Al-Khawas menyatakan tidak sempurna kewalian seseorang jika yang bersangkutan belum berjumpa dengan Nabi dalam kondisi sadar.
Ini diantaranya keutamaan mengamalkan wirid ini. Ya, diantaranya di sini ada Ismul A'zam, kemudian tanda makbulnya dan tanda yang bersangkutan itu tidak akan tercebut martabat kewaliannya ketika yang bersangkutan ini sudah bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Kemudian wa anna likulli wahidin min ashabihi, masing-masing orang yang menjadi pengamal dan sahabat Syekh Tijani radhiyallahu an, fardan satu persatu, haddan pasti, min thawabil ismil a'zam al-kabir, mendapatkan pahala membaca Ismul A'zam yang terdapat dalam wirid lazim, yaitu wirid pagi sore, wadhifah dan hailalah. Ya. Kemudian minnatun minal malikil alam, dan ini semata-mata minnah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahum, dan bagi mereka, ya, para pengamal tersebut, yanaluna min thawabil azkaril aliyati, mencapai pahala zikir-zikir kelas tinggi, minal ismil a'zami, dari ismil a'zam, wa ma dunahu minal azkaris saniyati, ya, dan juga lebih dari itu, dari zikir-zikir yang sangat, ya, istimewa di sisi Allah, ma la tanaluhu minhu akabiril arifin, yang tidak mungkin dicapai oleh para ahli ma'rifah wal aqtab dan wali kutub ala madal azminatih wal ayyam, sepanjang zaman ini. Jadi karena keutamaan ikut satu, kalau orang itu ikut orang yang tinggi martabatnya, maka dia mendapatkan apa, ya, yang diinginkan, bahkan dia sendiri tidak ingin, yang diikuti yang memberi. Ya, sekarang Indonesia ini juga ditampakkan oleh Allah perbedaan kita ikut orang kecil dengan orang besar. Ya, contohnya ikut Pak Lurah. Ya. Ketika di-endorse oleh Pak Lurah, paling pol jadi Pak RW. Betul apa tidak? Tapi bukti lapangan, kalau yang mengendorse itu presiden, anak ingusan bisa jadi wapres. Demikian juga ketika kita ibadah kepada Allah, kalau ibadah kita ini dibackingi oleh orang punya martabat tinggi di hadapan Allah dan punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka zahirnya anggap saja kita ini orang bodoh. Zahirnya kita ini biasa-biasa dan lain sebagainya. Tapi banyak membuktikan bahwa mereka yang mendapatkan martabat tinggi, bahkan gaji tinggi, ternyata orang biasa-biasa. Jadi bukan, contohnya yang juga lagi ramai kemarin, ya, kayak siapa itu yang mencaci maki yang jual es, setelah diteliti dipanggil kus, bukan anaknya kiai. Nah ini artinya kenapa? Ada yang mengendorse, ada yang ini. Dan yang ini di belakangnya ini orang gede. Itu. Sehingga ya kalau ngundang dia harus sekian. Gitu. Dan kayak gini kalau di Jakarta sudah bukan perkara yang aneh, sudah biasa. Gitu. Sehingga kalau lihat di Facebook di apa, untuk artis saja ada satu kali tampil ada yang sampai 175 juta. Coba.
nyanyi saja. Ada orang nyanyi keliling, apa? Dapat cepean. 1.000, 2.000 sudah tinggi. Dikasih 5.000 sudah terima kasih bolak-balik. Tapi ada orang karena memang sudah punya martabat di bidang permusikan, satu kali tampil bisa ratusan juta. Itu. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Di dunia nyata ada contohnya, sehingga ada pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun biasa-biasa, orang mengira dia biasa-biasa, tapi ada orang tersebut di hadapan Allah punya martabat. Karena martabatnya yang tinggi ini, dari mana didapat martabat yang tinggi ini? Ikut orang yang martabatnya tinggi. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ketinggian martabat Nabi dari para nabi sebelumnya. Maka ada ibadah dalam Ramadan. Ya, apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu. Termasuk juga para hadirin rahimakumullah. Kenapa kok ada orang yang dinyatakan aman dari tercabut pangkat kewaliannya? Wali yang dicabut pangkat kewaliannya dan mati kafir ada, Pak. Dan itu di Quran. Itu. Kalau kita membaca tafsir Quran dengan teliti, salah satu orang yang dicabut kewaliannya adalah seorang wali besar. Yang mana yang bersangkutan ini sudah tahu Ismul A'dham. Ya. Jadi sudah tahu Ismul A'dham. Ketika dia berdoa, maka Allah mewajibkan dirinya mengijabah doanya dan mengkabulkan hajatnya. Akan tetapi pada suatu saat yang bersangkutan ini ditekan oleh istrinya, diuji oleh Allah. Punya istri yang serakah. Sehingga ya yang namanya perempuan dirayu ini tidak bisa, dirayu ini tidak bisa. Yang bersangkutan dirayu oleh pejabat-pejabat tidak bisa. Akhirnya istrinya yang didekati dan istrinya yang merayu suaminya ini, maka akhirnya yang bersangkutan berdoa agar Nabi Musa tidak bisa keluar dari Bukit Tursina. Sehingga Nabi Musa muter-muter 40 tahun. Ini. Maka yang bersangkutan ini, wali ini, ya karena ngedoain Nabi dan lancang menyalahgunakan doanya. Ya, abuse of power. Nah, ini penyalahgunaan. Ya. Penyalahgunaan martabatnya, penyalahgunaan doanya, maka yang bersangkutan dicabut oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga ya yang bersangkutan ini langsung mati di tempat dengan lidah menjulur. Ya, dicabut, dibanting sama malaikat Jibril, mati saat itu juga. Dan doanya terkabul. Kenapa? Allah mewajibkan. Ya, berjanji dan Allah tidak menyalahi janji. Ini makanya kenapa doa-doa tertentu tidak diajarkan kepada sembarang orang, karena ada doa yang memang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika disalahgunakan, yang bersangkutan bukan mendapatkan kebaikan tapi mendapatkan kecelakaan. Ini. Jadi ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita berbicara kewalian dan termasuk juga berbicara perkara-perkara yang menjadi rahasia di balik kewalian itu, banyak iktibar di Quran dan juga di kitab-kitab tasawuf, yang mana hal ini adalah agar supaya kita yang menjadi pelanjut perjuangan Nabi hati-hati, walaupun kita sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ingat
ada yang tidak, yang belum dijamin kekal martabatnya. Akan tetapi kalau sudah ketemu Nabi dalam sadar, maka dijamin martabatnya kekal sampai akhir hayat. Ya moga-moga kita dikekalkan iman kita oleh Allah sampai akhir hayat kita masing-masing dengan bekal mengucapkan kalimat yang dengan kalimat itu menjadi pintu surga bagi yang mengucapkan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.